Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nirmalasari dengan NIM 25021060006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, modul makroekonomi Mankiw bab 8 pertumbuhan ekonomi 2. Kemajuan teknologi dalam model Solow. Model Solow tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tetapi mengapanya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksi dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Untuk memeriksa bagaimana kebijakan publik suatu negara dapat mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan standar kehidupan warga negara, kita harus menanyakan 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau sedikit? Yang kedua, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi tingkat tabungan? Yang ketiga, adakah beberapa tipe investasi yang kebijakan sebaiknya didorong? Yang keempat, situasi apa yang memastikan sumber daya ekonomi dimanfaatkan sebaik-baiknya? Yang kelima, bagaimana kebijakan meningkatkan tingkat kemajuan teknologi? Menambah efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang ditulis sebagai Y sama dengan F dalam kurung K, L dikali E. L kali E mengukur jumlah pekerja. Ini memasukkan jumlah pekerja L dalam efisiensi tiap pekerja E. Dinyatakan bahwa output total Y bergantung pada modal K dan pekerja L dikali E. Efisiensi modal ini adalah kenaikan E efisiensi analog dengan kenaikan L jumlah pekerja. Dengan kata lain, seorang pekerja jika 2 kali lebih produktif dianggap sebagai 2 pekerja L kali E, melibatkan ganda dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang meningkat. Selanjutnya, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi menyebabkan E tumbuh pada tingkat G dan L tumbuh pada tingkat N. Jadi jumlah pekerja L dikali E tumbuh pada tingkat N plus G. Sekarang perubahan persediaan modal pekerja sama dengan delta K sama dengan I minus diferensiasi plus N plus G dikali K, di mana I sama dengan S F dalam kurung K. Catatan, K sama dengan K per LE dan Y sama dengan Y per dalam kurung L kali E. Jadi Y sama dengan F dalam kurung K. Sekarang berbeda juga bila ditambahkan GK diperlukan untuk menyediakan model baru pada pekerja efektif baru muncul oleh kemajuan teknologi. Poin penting, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan Solow dengan cara yang hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang karena K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif, kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurang K pada kondisi mapan investasi S F dalam kurung K mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Dampak kemajuan teknologi. Modal pekerja efektif adalah konstan pada kondisi mapan karena Y sama dengan F dalam kurung K. Output per pekerja efektif juga konstan, namun efisiensi tiap pekerja pada aktual tumbuh pada tingkat G. Jadi output per pekerja Y per L sama dengan Y kali E. Y juga tumbuh pada tingkat G. Output total Y sama dengan Y kali dalam kurung E kali L tumbuh pada tingkat N plus G. Hanya kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Pengenalan kemajuan teknologi, kondisi memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi pekerja efektif. Jadi kita juga dapat menunjukkan bahwa kondisi mapan pekerja efektif adalah sebagai berikut. Konsumsi kondisi dimaksimalkan jika MPK sama dengan diferensiasi plus N plus G. Disusun ulang, MPK minus diferensiasi sama dengan N plus G, yakni pada tingkat modal kaidah emas produksi marginal, modal neto MPK minus sama dengan tingkat pertumbuhan output total
N plus G karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan. Di sini ada tingkat pertumbuhan kondisi mapan pada model Solow dengan kemajuan teknologi yang meliputi variabel, simbol, dan tingkat pertumbuhan kondisi mapan. Dari teori pertumbuhan ke kenyataan pertumbuhan. Sejauh ini kita telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke dalam model Solow untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan. Mari kita sekarang mendiskusikan apa yang terjadi ketika teori menemui kenyataan. Selanjutnya ada pertumbuhan berimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Sifat ini disebut pertumbuhan berimbang, balance growth. Pada kondisi mapan, output per pekerja Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L, keduanya tumbuh pada tingkat G, yang adalah tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan data AS di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun lalu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga-harga faktor pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi. Selanjutnya ada konvergensi. Sifat mengejar ketertinggalan disebut konvergensi. Jika tidak ada konvergensi, negara yang awalnya miskin akan tetap miskin. Model Solow membuat prediksi tentang kapan konvergensi akan terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan bertemu bergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya, yaitu tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi human capital. Ada pula akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Perbedaan pendapatan adalah hasil dari yang pertama, faktor-faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan human capital. Yang kedua, ada efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Secara sederhana, pekerjaan di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan atau mereka tidak memanfaatkan alat dan keterampilan secara optimal. Selanjutnya ada pertanyaan kunci. Dalam model Solow, pertanyaan sentral adalah apakah kesenjangan besar antara kaya dan miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi. Tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output kondisi mapan. Suatu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan, kaidah emas yang menghasilkan konsumsi pekerja. Mari kita gunakan kaidah emas untuk menganalisis tingkat tabungan AS. Membandingkan antara produk marginal modal neto dari depresiasi MPK min depresiasi tingkat dan pertumbuhan output total N plus G. Ingat bahwa kondisi mapan kaidah emas MPK min diferensiasi sama dengan N plus G. Jumlah modal pada kondisi kaidah mapan dan kaidah emas adalah jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih banyak daripada kondisi mapan, kaidah emas, dan juga jika perekonomian beroperasi dengan kondisi lebih sedikit daripada kondisi mapan, kaidah emas. Selanjutnya ada perekonomian as. Produksi marginal, modal neto setelah didepresiasi, dan tingkat pertumbuhan output total. Untuk membuat perbandingan ini, perekonomian as, kita perlu menaksirkan tingkat pertumbuhan output dan jumlah produk marginal modal neto JDPS AS tumbuh sekitar 3% per tahun. Jadi kita dapat menaksirkan produk marginal modal neto dari fakta-fakta berikut. Berikut adalah faktanya. Yang pertama ada persediaan modal sekitar 2,5 kali GDP 1 tahun. 2. Depresiasi modal sekitar 10% GDP atau DK sama dengan 0,1 Y. Yang ketiga ada pendapatan modal sekitar 30% GDP atau MPK dikali K sama dengan 0,3 Y. Kita menyelesaikan tingkat depresiasi dengan membagi persamaan 2 dengan persamaan 1. Dan kita menyelesaikan produk marginal modal MPK dan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1. Berikut adalah contohnya yang menghasilkan 0,04 dan 0,12. Jadi sekitar 4% persediaan modal terdepresiasi tiap tahun dan produk marginal modal sekitar 20% per tahun.
Produk marginal modal neto (MPK minus D) sekitar 8% per tahun. Kita sekarang dapat melihat bahwa pengembalian modal jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian. Ini menghasilkan bahwa persediaan modal pada perekonomian AS jauh lebih di bawah tingkat kaidah emas. Dengan kata lain, jika AS menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih banyak dari pendapatan, ia akan tumbuh jauh lebih cepat dan akhirnya mencapai kondisi mapan dengan kondisi konsumsi lebih tinggi. Selanjutnya ada mengubah tingkat tabungan. Tabungan masyarakat adalah selisih antara apa perintah yang diterima dalam pendapatan pajak dikurangi apa yang dibelanjakan. Ketika pengeluaran pendapatan terdapat defisit anggaran, ketika pengeluaran pendapatan terjadi surplus anggaran. Tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan. Membangun institusi yang tepat. Negara-negara mungkin memiliki berbagai tingkat produktivitas, sebagian karena mereka memiliki berbagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka yang langka. Sebagai contohnya, tradisi legal suatu negara adalah institusi, contoh lain adalah kualitas pemerintah sendiri dan tingkat korupsi yang ada dalam infrastruktur politik. Mendorong kemajuan teknologi. Model Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Model Solow namun menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen dan karenanya tidak menjelaskannya. Materi selanjutnya ada dari luar model Solow, yaitu pertumbuhan endogen. Pertumbuhan endogen menolak asumsi dasar Solow tentang perubahan teknologi eksogen yang berasal dari luar. Modal dasar mulai dari fungsi produksi sederhana, di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang menghasilkan tiap unit modal. Perhatikan fungsi produksi ini tidak memiliki pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan menghasilkan A unit output tambahan berapapun modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kalian menurun kini merupakan perbedaan kunci antara model pertumbuhan endogen dan model Solow. Kita menggambarkan akumulasi model dengan persamaan yang mirip dengan yang telah kita gunakan. Persamaan ini menyatakan bahwa pertumbuhan persediaan modal delta K sama dengan investasi SY dikurangi depresiasi. Kita gabungkan dengan persamaan ini dengan fungsi produksi, disusun ulang dan mendapatkan rumus sebagai berikut. Persamaan di atas menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output. Perhatikan bahwa sepanjang SA pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Pada model Solow, tabungan mendorong pertumbuhan sementara, tapi pengembalian modal yang kian menurun akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bertanggung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, pada pertumbuhan modal endogen, tumbuh, tabungan, dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Penghancuran kreatif. Skamter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi berasal dari proses penghancuran kreatif. Menurut Skamter, penggerak kemajuan adalah pengusaha dengan ide untuk produk baru, cara baru menghasilkan produk lama, atau beberapa inovasi lain. Sekian presentasi kedua saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila saya banyak salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.